Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita semua tahu gereja bukanlah semata-mata bangunan fisik yang dibangun dengan batu, bata, dan pasir, diisi dengan kursi dan berbagai macam interior lainnya yang digunakan untuk kita berdoa. Gereja bukanlah bangunan fisik semata. Dalam katekismus kita diberikan penjelasan yang cukup lugas bahwa gereja adalah persekutuan umat beriman, di mana ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus dan karenanya menjadi tubuhnya. Jadi, gereja terutama dan pertama bukanlah bangunannya, tetapi orangnya. Orangnya yang bersekutu dan percaya kepada Kristus. Dimensi keberadaan gereja yang adalah persekutuan umat beriman inilah tidak sama dengan definisi lahiriah dalam tatanan ruang dan waktu sebagaimana dalam pemahaman kita sehari-hari. Maka mari kita ingat lagi, tujuan umat bersekutu di dalam gereja itu apa? Tujuan kita beriman, dibaptis menjadi orang Kristen, itu apa? Tujuan kita datang, berdoa, rosario, devosi, tujuannya apa? Tujuan kita dari itu semua tidak lain dan tidak bukan, yaitu kekudusan. 1 Petrus bab 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus. Dia yang telah memanggil kamu. Panggilan kita sebagai orang beriman adalah terarah ke sana, agar kita menjadi kudus sama seperti Bapa kudus adanya. Jadi kita ke gereja bukan untuk eksis, tampil, mendapatkan pengakuan, mendapatkan pelampiasan atau pelarian. Bukan, tetapi semata-mata kita mau memperjuangkan kekudusan. Dari tujuan panggilan hidup beriman tersebut, maka secara tidak langsung kita bisa memilah realita persekutuan umat beriman dalam gereja kita. Yang pertama tentu adalah gereja yang sedang berziarah, mengembara di dunia. Yang kedua tentu adalah gereja yang sudah jaya di surga, para kudus. Dan di antara kedua realita itu adalah gereja yang sudah tidak berziarah di dunia, tetapi belum jaya bersama dengan para kudus, tetapi yang masih dimurnikan, dan kita menyebutnya mereka semua yang masih berada di api penyucian atau purgatorium. Di ketiga realita inilah gereja kita berada. Gereja persekutuan umat beriman, baik yang sedang berziarah mengembara di dunia maupun yang sudah jaya di surga, maupun mereka yang berada di api penyucian. Itulah mengapa gereja menetapkan bulan November sebagai bulan untuk memperingati para arwah, yang dimulai dengan hari kemarin, hari raya para orang kudus pada tanggal 1 November, dan hari ini peringatan mulia arwah orang beriman 2 November. Hari para orang kudus mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita yaitu kekudusan di surga. Hari ini setelah hari perayaan orang kudus tersebut adalah hari arwah yang ditetapkan untuk mengenangkan dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang yang telah wafat. Setelah kita merayakan hari orang kudus kemarin, hari ini kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dengan harapan agar mereka pun dapat bergabung dengan para orang kudus di surga. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang mencibir, mungkin ada orang yang nyeleneh,
mempertanyakan praktek iman kita. Untuk apa mendoakan orang yang sudah meninggal? Apa gunanya? Karena orang yang meninggal itu sekarang sudah menjadi urusan Tuhan. Doa-doa kita tidak akan ada gunanya bagi mereka. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan seseorang meninggal itu masuk ke surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga akan dimurnikan dahulu di dalam api penyucian. Umat Kristen non-Katolik tidak mengakui adanya api penyucian. Mungkin menganggap bahwa memang tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal karena semuanya adalah urusan Tuhan. Mungkin beberapa saudara-saudari kita juga memiliki pemahaman yang sama. Tidak ada gunanya mendoakan papa mama kita yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya mendoakan kakek dan nenek kita. Tidak ada gunanya mendoakan anak kita yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya mendoakan sahabat kita yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya mendoakan mereka semua. Tidak ada gunanya melakukan apapun bentuk kecintaan kepada mereka. Ke kuburan, menyalakan lilin, memasang foto, mendoakan mereka, tidak ada gunanya. Mungkin beberapa memiliki pemahaman tersebut. Ingat, realitas gereja kita ada 3. Gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian bagi setiap jiwa di api penyucian. Mereka yang sudah meninggal dunia tetapi berada di dalam masa pemurnian, agar jiwa mereka pantas dan layak untuk bersama dengan bilangan para kudusnya di surga. Bisa kita bayangkan kalau realitasnya setelah dunia ini hanya ada surga dan neraka. Lalu siapalah kita ketika kita besok dipanggil Tuhan, merasa diri sudah pantas dan layak masuk surga? Pasti semuanya masuk neraka. Kalau hanya pilihannya hanya ada surga atau neraka, maka bersyukurlah bahwa ada api penyucian bagi setiap jiwa. Sehingga doa-doa dari kita yang masih hidup, yang kita doakan dari tanggal 1 sampai 8 nanti, dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Seperti bacaan pertama 2 Makabe, dengan mendoakan jiwa-jiwa, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Maka sekali lagi, terima kasih kepada semua umat yang dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh cinta, masih mempedulikan mereka semua yang sudah dipanggil Tuhan. Umat-umat yang dengan setia terus mendoakan mereka. Jiwa-jiwa berada dalam tahap pemurnian di api penyucian. Terima kasih juga atas lukisan wajah mereka yang selalu menemani kita selama 8 hari ini. Terima kasih atas lilin-lilin bernyala yang kita persembahkan sebagai pengenangan cinta kepada mereka. Kiranya berkat belas kasih dan kemurahan hati Allah, terang jiwa mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita pada hari-hari ini, kini disatukan dengan terang abadi di surga bersama dengan bilangan para kudusnya. Ingat, prinsip dasar ajaran Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah persekutuan orang kudus yang tidak pernah terputuskan oleh maut, sebagaimana dalam syahadat iman kita. Jadi, kalau ada yang bilang tidak ada gunanya mendoakan orang yang sudah mati, kita bisa menyampaikan bahwa persekutuan para kudus dalam gereja kami tidak pernah terputuskan oleh kematian. Kalau jiwa-jiwa itu bisa pasang status di WhatsApp, mungkin mereka statusnya berbeda-beda. Status sudah bahagia abadi di surga bersama Santo dan Santa. Atau mungkin ada yang pasang status
sedang dimurnikan di api penyucian bersama para arwah, menunggu kemurahan hati Allah untuk memantaskan mereka masuk ke dalam surga. Kita yang di dunia statusnya mungkin berbeda, status lagi di gereja misa arwah, status lagi di mall jalan-jalan. Inilah realitas gereja kita, persekutuan orang kudus yang tidak pernah terputuskan oleh maut dan kematian. Lalu ada yang bertanya, kenapa tidak ada status? Lagi di neraka bersama para setan misalkan. Bapak dan Ibu yang terkasih, ada gurauan di neraka yang paling dalam, paling panas dan mengerikan. Jiwa-jiwa bertemu dengan Allah yang dengan kemurahan dan belas kasih-Nya selalu mengupayakan membawa mereka semua kembali ke surga. Kalau kita ingat Lukas 15 bab 4, Allah tidak menginginkan satu dombanya pun hilang. Dicarinya sampai ketemu dan dibawa pulang. Atau Roma 5:20, ketika dosa bertambah, anugerah Allah semakin berlimpah. Itulah mengapa Allah menghadirkan banyak sekali figur-figur manusia biasa yang kini sudah jaya di surga untuk menjadi patron, pengingat, penolong, pembantu, dan penyelamat kita, agar kita semua tahu tujuan kita semua adalah menjadi kudus bersama dengan para kudusnya di surga. Menjadi orang kudus, diangkat menjadi santo dan santa bukanlah soal nasib. Bukankah orang-orang kudus itu memiliki latar belakang dan nasib yang sangat beragam? Orang-orang kudus ada yang dianiaya, dibunuh, ada yang menderita sakit berat, ada juga yang wafat di usia lanjut maupun di usia muda. Orang-orang kudus ada golongan bangsawan dan raja, ada juga golongan orang-orang menengah dan orang-orang miskin. Orang-orang kudus ada juga yang bekas penjahat, pembunuh, pencuri, dan penganiaya. Tidak ada tanda-tanda khusus bahwa mereka sejak awal diistimewakan oleh Allah menjadi kudus. Kesamaan dari semua orang kudus adalah keputusan mereka untuk mencintai Allah dengan total. Semua orang dikasih Allah, namun tidak semua orang mau mengasihinya dengan total, dengan hidup kudus. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sadar bahwa banyak jiwa-jiwa yang sudah dipanggil Tuhan, yang selama hidupnya di dunia, mereka hidup dalam keadaan tidak atau kurang mencintai Allah. Hidup yang jauh dari upaya mengejar kekudusan. Itulah mengapa kini kita mempersembahkan doa bagi mereka agar Allah berbelas kasih dalam masa pemurnian mereka di api penyucian, agar mereka semua layak di hadapannya, hidup bahagia, penuh sukacita bersama dengan bilangan para kudusnya di surga, tempat realita di mana kita juga merindukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,